Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjelasan dari surat At-Tin, yaitu surat yang ke-95 yang termasuk surat Makkiyah, termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun" ya. Demi buah tin dan buah zaitun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman atau bersumpah dengan salah satu dari sekian banyak makhluknya, yaitu bersumpah dengan buah tin dan juga zaitun. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, jika Allah bersumpah dengan makhluk, itu berarti makhluk tersebut memiliki keistimewaan. Itu makhluk tersebut memiliki keutamaan. Maka di sini Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun ya. Maka pasti ada keistimewaan pada dua buah ini, baik tin ataupun zaitun ya. Adapun buah tin, yaitu buah yang tidak dikenal di wilayah Hijaz, yaitu wilayah Mekah dan Madinah ya. Sehingga penduduk Hijaz itu tidak mengerti tentang buah tin ini ya. Karena buah ini tumbuhnya di negeri Syam ya. Adanya di negeri Syam, baik tin maupun zaitun ya, adanya di negeri Syam yang sekarang mencakup Suriah, Libanon ya, Palestina. Maka para ulama menjelaskan ya, bisa jadi maksud ayat ini Allah bersumpah dengan negeri Syam ya. Karena tin dan zaitun itu ya tidaklah ditemukan kecuali di wilayah Syam. Maka bisa jadi di sini Allah itu bersumpah dengan negeri apa? Negeri Syam. Ya. Negeri yang diberkahi. Ya. Negerinya para anbiya ya. Wilayah Syam ya. Karena dua buah ini adanya di mana? Di wilayah Syam. Ya. Kemudian juga sebagian ulama menyebutkan ya, bahwa buah tin ini adalah buah yang paling mirip dengan buah-buahan yang ada di surga ya. Mirip dengan buah-buahan yang ada di surga ya. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ya. Bahkan ya, ketika Nabi Adam diturunkan di surga dan lepas darinya aurat ya,
lepas darinya baju sehingga terbuka auratnya, ya, maka Nabi Adam itu ya mencari-cari daun dari tin ini ya. Hal ini karena sebagian sifat yang ada pada buah tin ya, atau sebagian sifat yang ada pada buah-buahan surga juga ada pada buah tin. Nah, di antaranya ya buah-buahan di surga itu ya, buah-buahan yang mudah diambil. Maka buah tin juga demikian. Ya. Buah tin juga demikian. Kemudian buah-buahan surga itu akan habis termakan di antara sifatnya. Maka buah tin juga demikian. Ya, habis termakan. Nah, tidak seperti buah lainnya yang harus dibuang kulitnya terlebih dahulu atau dibuang bijinya. Tidak. Bisa langsung semuanya dimakan. Ya. Nah, di antara buah-buahan yang mirip ya dengan buah surga itu di antaranya buah tin. Kemudian Imam Malik rahimahullah ya juga berkata di antara buah-buahan yang mirip dengan buah surga itu adalah buah pisang. Nah, buah pisang. Ukuluha daim wa dhilluha. Ya. Di antara sifatnya ukuluha daim wa dhilluha. Artinya buah yang terus-menerus berbuah. Ya. Terus-menerus berbuah. Di antaranya pisang. Kemudian juga ya, buah tin ini setelah diteliti ya ternyata banyak mengandung manfaat. Ya. Artinya ketika Allah bersumpah dengan buah tin itu menunjukkan buah tin ini memiliki apa? Keistimewaan, memiliki keutamaan. Ya. Kemudian setelahnya Allah bersumpah dengan zaitun ya. Adalah buah yang lebih menakjubkan lagi dari buah tin ya. Dan merupakan buah dari pohon yang diberkahi ya. Makanya Allah bersumpah dengannya karena banyak mengandung manfaat dari zaitun ini. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Nur ayat 35 ya. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyyatan wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Yang dimaksud pohon yang diberkahi itu adalah pohon apa? Zaitun. Yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Jadi hanya ada di wilayah Syam. Yang minyaknya saja kata Allah hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api ya. Nah, ini keistimewaan dari buah zaitun ya. Kemudian untuk mendapatkan minyaknya juga ya tidak perlu repot-repot ya. Untuk mendapatkan minyak dari zaitun ini juga tidak perlu repot ya. Kemudian dalam ayat lain itu surat Al-Mu'minun ya ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa syajaratan takhruju min turi sainaa tambutu bidduhni wasibghil lil akilin. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari pegunungan Sinai yang menghasilkan minyak dan juga penambah selera makan. Artinya di sini Allah sebutkan ya sebagian manfaat dari buah zaitun. Yang pohon yang merupakan pohon yang diberkahi ya. Kemudian juga bisa diambil dari pohon tersebut apa? Minyak. Ya. Artinya banyak manfaat dari dua buah ini. Oleh karena itu Allah bersumpah dengannya ya. Karena keduanya merupakan buah yang sangat bermanfaat ya. Yang sangat bermanfaat. Dan keduanya ini hanya ada di mana? Di negeri Syam. Ya, maka secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala
berfirman atau bersumpah dengan apa? Negeri Syam, ya, dengan negeri Syam. Yang mana ya? Negeri Syam ini ya adalah negerinya para nabi, di antaranya Isa ibnu Maryam. Kemudian ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa turi sinin, ya, demi bukit Sinai, ya. Adapun maksud dari Tur, ya, yaitu bukit yang dipenuhi dengan tetumbuhan, ya. Sehingga gunung yang hijau yang dipenuhi pepohonan dalam bahasa Arab disebut dengan Tur, ya. Adapun Sinai pada ayat ini maksudnya adalah gunung, ya, gunung Sinai atau bukit Sinai, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa secara langsung, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa di bukit Sinai, ya. Sehingga ya ketika seorang mendengar ayat ini, ya, maka pikirannya langsung menuju ke Nabi Musa, ya, Tur Sina, bukit Sinai, Gunung Sinai yang berada di wilayah Syam, ya, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak Nabi Musa berbicara. Karena di tempat itulah Allah menurunkan wahyu dan berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat lain, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Nah, kemudian dalam ayat lain, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara langsung kepada Nabi Musa. Maka sifat bicara Allah ini yang harus kita imani, ya. Kita imani bahwa Allah itu berbicara dengan pembicaraan yang sesuai dengan keagungan dan keutamaan Jalla Jalaluh, serta pembicaraan yang tidak sama dengan makhluknya. Adapun ya cara Allah berbicara, ya, maka di sini kita tidak dijelaskan. Kita hanya diwajibkan beriman. Kita hanya diwajibkan beriman, ya, tanpa bertanya bagaimana berbicaranya Allah. Karena apa? Ya, karena logika kita tidak akan bisa mampu. Akal kita nggak akan sanggup. Kenapa akal kita nggak akan sanggup? Karena kita belum melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala di surga, ya, maka di situ, ya, kita akan tahu tentang kaifiyat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tentang tata cara itu adalah cabang dari ilmu tentang benda, tentang zat, ya. Kita tahu cara ayam makan setelah kita mengetahui bendanya, mengetahui zat ayamnya. Makanya masuk, oh cara makan ayam itu seperti itu, karena kita tahu apanya. Coba antum tahu nggak cara bakteri makan? Tahu nggak? Antum percaya nggak bakteri itu hidup? Cara hidupnya tahu nggak? Kaifiyah hidupnya tahu nggak? Bagaimana dia kawin, bagaimana dia misalnya menyusui, ya, sampai jadi bakteri. Antum tahu nggak? Antum percaya bakteri hidup? Percaya. Tapi tahu nggak tata cara bakteri hidup? Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak tahu
wujudnya seperti apa bakteri itu. Ya. Berbeda dengan ayam. Ya. Kawinnya ayam pun tahu. Ya, kawinnya tahu, telurnya tahu, ngeraminya tahu. Ya. Nah, makanya pengetahuan tentang kaifiyat, kalau kita mau tahu kaifiyatnya, kita harus tahu apanya? Zatnya. Begitu juga Allah. Kita akan tahu bagaimana cara Allah turun kalau kita tahu apa? Kalau kita tahu apa? Wujud Allahnya. Kalau kita nggak tahu wujud Allahnya, ya, terus kita ingin tahu kaifiyatnya, ya, sampai antum gila pun nggak akan bisa tahu. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyuruh kita untuk beriman dengan sifatnya, tanpa perlu mempertanyakan apa? Kaifiyatnya. Karena akal kita nggak sanggup, ya, karena akal kita nggak sanggup. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan bahwa Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Kita imani Allah itu berbicara. Ya. Itu sifat Allah berbicara, kita imani. Tapi bagaimana Allah berbicara? Di sini yang kita tidak mengetahui. Kenapa? Kenapa kita nggak mengetahui bagaimana Allah berbicara? Karena kita tidak tahu wujud Allah seperti apa. Jelas? Itu tata cara beriman dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Beriman kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sifat Allah yang dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul wajib kita imani tanpa mempertanyakan apa? Kaifiyatnya, beserta keyakinan bahwa sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluknya walaupun namanya sama, ya, tetapi kaifiyatnya berbeda. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, nggak ada yang serupa satupun, sedikit pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Maka dalam ayat ini, ya, para ulama menjelaskan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala membantah dua pemikiran yang batil tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pertama Mu'attilah. Kelompok Mu'attilah itu kelompok yang tidak beriman dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, pakai dengan sifat dan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka situ Allah jelaskan bahwa Samiul Basir, dan dia Allah maha mendengar dan maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un, untuk bantahan terhadap musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya kata Allah, tidak ada satupun yang serupa dengan makhluk, ya. Jadi Tursina, ya, itu bukit atau gunung di mana Allah Subhanahu Wa Taala pernah berbicara kepada atau dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenarnya. Makanya Nabi Musa dijuluki dengan Kalimullah. Dijuluki dengan Kalimullah, yaitu Nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wahadal baladil amin, dan demi kota yang aman ini. Yang dimaksud kota yang aman di sini adalah kota Mekah. Maka Allah bersumpah dengan kota Mekah. Di mana kota Mekah adalah tempat diturunkannya wahyu Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini sebagian ulama berpendapat bahwasanya maksud Allah bersumpah dengan buah tin, bersumpah dengan zaitun, bersumpah dengan bukit Sinai, ya. Menunjukkan bahwa di situ Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, ya,
nabi-nabi yang Allah utus itu ya merupakan nabi-nabi yang sama, yang satu misi dan satu visi dan misi. Di wilayah Syam, tempat tumbuhnya tin dan zaitun, ada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di Bukit Sinai ada Nabi siapa? Musa alaihi salam. Di kota Mekah ada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan apa? Ya. Ayat 1, 2 dan 3 menunjukkan tempat diutusnya ulul azmi minar rusul. Ya, tempat diutusnya ulul azmi minar rusul ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah, yaitu merupakan kota suci yang diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah." Sungguh Nabi Ibrahim itu menjadikan kota Makkah sebagai kota yang haram, dan aku menjadikan kota Madinah sebagaimana kota yang haram juga ya. Maka ya nggak boleh berburu di dua kota suci ini ya. Nggak boleh mematahkan pohon, nggak boleh membunuh makhluk, nggak boleh mencabuti rumput di dua kota suci ini ya, baik di Mekah ataupun di Madinah. Tentang keamanan kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man dakhalahu kana amina." Ya, surat Al-Imran 97. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasukinya, yaitu memasuki Mekah, maka dia dalam keadaan aman. Ya. Oleh karena itu, berbuat kezaliman di dua kota suci ini ya, dosanya 2 kali lipat. Ya. Berbuat kezaliman di dua kota suci ini dosanya dua kali lipat. Bahkan ya, keamanan kota Mekah ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sudah ada sejak zaman jahiliyah. Bahkan sebagian atau para ahli tafsir menyebutkan ya, dahulu orang-orang Arab apabila ayahnya dibunuh oleh orang lain, kemudian dia ingin membalas dendam terhadap pembunuh ayahnya, lantas menemukan pembunuhnya di kota Mekah, ya, ada di kota Mekah, maka dia tidak jadi membunuhnya. Karena apa? Mengagungkan kota Mekah. Ya. Makanya kota yang paling aman ya. Kota yang paling aman ya. Itu ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan 3 tempat dari para nabi yang berbeda-beda ya. Ya, tin dan zaitun ya. Itu tempatnya Nabi siapa? Isa alaihi salam. Wa turi sinin tempatnya Nabi siapa? Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin tempatnya Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya seluruh nabi itu di atas agama yang satu. Baik Nabi Isa, Nabi Musa ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misinya itu satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum syata wa dinuhum wahid." Para nabi itu adalah saudara seayah, walau ibu mereka berlainan. Agama mereka adalah satu. Ya. Maksudnya adalah agama seluruh para nabi itu satu, yaitu menyerukan kepada tauhid dan akidah yang sama. Namun syariatnya berbeda-beda. Kata Allah Subhanahu wa taala,
likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ya. Dan jalan yang terang. Ini menunjukkan bahwa ya agama yang dibawa oleh para nabi itu agama apa? Islam. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi dan rasul yang diutus mesti mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah jelaskan pada Quran surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus bagi setiap umat itu seorang rasul yang tugas rasul tersebut an i'budullah, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ibadah-ibadah lainnya, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ini misi dakwah para nabi dan rasul. Adapun syariatnya ya, tata cara ibadahnya itu berbeda-beda. Tata cara ibadah Nabi Musa berbeda dengan tata cara ibadah umat Nabi Isa. Dan yang paling sempurna dan yang paling sempurna, paling bagus dan paling mudah adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya paling mudah. Dan pahalanya paling banyak. Kemudian ayat berikutnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini adalah jawab dari sumpah-sumpah tadi. Ya, dari 4 sumpah tadi. Sumpah dengan buah tin, zaitun, bukit Sinai dan kota Mekah. Nah, jawab sumpahnya ini. Ya. Bahwa Allah menciptakan manusia ya, di atas bentuknya yang paling baik. Maka di antara bukti manusia diciptakan dalam bentuk yang paling indah adalah manusia diciptakan dalam bentuk tegak apabila berdiri. Nah, berbeda dengan hewan yang pada umumnya mereka berjalan bungkuk atau seakan merunduk ya. Baik itu hewan yang berkaki 2 ataupun berkaki 4. Ya. Kemudian juga ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia tulisan yang bisa berbicara. Yang ini tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Dan Allah juga berikan kepada manusia itu akal ya, yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Oleh karena itu dalam surat Al-Isra Allah berfirman walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan yang namanya manusia. Yang namanya manusia. Kemudian ya Ibnul Arabi dalam tafsirnya menyebutkan suatu kisah tentang seorang yang bernama Isa bin Musa al-Hashim. Isa bin Musa al-Hashim. Dia adalah seorang lelaki yang sangat cinta kepada istrinya. Di antaranya karena kecantikan yang ada pada istrinya yang tidak ditemukan pada wanita-wanita lainnya. Maka suatu hari dia bercanda ya, dengan istrinya dengan mengatakan, wahai istriku, jika kamu tidak lebih indah daripada bulan, maka aku cerai dengan 3 kali cerai. Jika kamu tidak lebih indah dari bulan ya, maka aku akan ceraikan kamu dengan 3 cerai sekaligus ya. Maka seketika itu istrinya langsung bangkit, berhijab
dan pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kenapa? Ya, karena dulu ya untuk ya menjelaskan kecantikan seorang itu dengan membawa nama rembulan ya. Jika mengungkapkan ketampanan atau kecantikan yang paling puncak, maka mereka menjadikan rembulan sebagai perumpamaan. Maka kalau antum udah dipuji, antum udah bagaikan bulan, berarti sudah ganteng kita. Ya. Nggak ada yang lebih cakep dari bulan. Ya. Akhirnya sang istri pun pulang karena dia menyangka dirinya tidak lebih baik dari bulan. Ya. Begitu pulang nyesel. Ya. Suaminya nyesel. Akhirnya ia mendatangi seorang khalifah yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Mengatakan kisahnya tadi, lalu mengumpulkan para ahli fikih, dikumpulkan ini bagaimana jatuh talak apa enggak nih ya. Seluruhnya mengatakan itu sudah jatuh talak. Karena apa? Tidak ada yang lebih cantik dari bulan. Itu perumpamaan yang ada di saat itu ya. Jadi para fuqahanya pun nyata itu sudah talak 3 kali, langsung keringet dingin udah suaminya. Nah. Kemudian ya seorang Abu Ja'far Al-Mansur tadi ya bertanya kepada satu ahli fikih yaitu sahabatnya Al-Imam Abu Hanifah atau bisa dikatakan muridnya Al-Imam Abu Hanifah ya. Muhammad Syaibani ya bertanya ya, apakah ucapan tadi sudah masuk talak apa bukan ya. Maka dengan ya keilmuan yang mendalam jawab tidak masuk, tidak dianggap cerai ya. Sementara para ahli fikih yang lain mengatakan apa? Udah jatuh talak karena tidak ada yang lebih indah dari rembulan. Kemudian sahabat Imam Abu Hanifah tadi ya Al-Imam Muhammad Yusuf Asy-Syaibani ya ketika ditanya sudah jatuh talak apa belum? Jawabannya belum. Maka kaget. Hatta khalifahnya pun kaget. Kok bisa belum? Ya. Apa dalilmu mengatakan belum jatuh talak? Maka sang imam tadi membacakan ayat ini. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Maka bulan ya, itu tetap dikatakan tidak lebih baik dari manusia. Lihat dalam fikih ya, murid dari Al-Imam Abu Hanifah ini. Akhirnya sang istri pun kembali kepada suaminya karena tidak jadi jatuh talak 3 ya, artinya apa? Istri tersebut tetap lebih cantik dari rembulan ya. Berdasarkan surat At-Tin ayat berapa? Apa faedah dari kisah ini? Apa faedah yang bisa diambil dari kisah ini? Jangan bermain-main dengan kata cerai. Jangan bermain-main dengan kata cerai ya. Maka ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan ya bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, yang baik ya. Bahkan dalam sebuah hadis, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu dengan gambarannya. Ya. Ini menunjukkan apa? Sempurnanya Nabi Adam, sempurnanya manusia. Sampai bentuknya pun disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Nabi Adam ya di atas bentuknya, bentuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah mirip dengan Nabi Adam, bukan. Tetapi maksudnya adalah bentuk yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa bentuk Nabi Adam adalah bentuk yang sempurna.
Sebagaimana Baitullah, Naqatullah, ya. Rumah Allah, ontanya Allah. Ini menunjukkan bahwa onta ini sangat sempurna. Ala suratihi, bentuknya, bentuk Allah menunjukkan bahwa manusia itu bentuknya sempurna sampai Allah nisbahkan kepada dirinya, ya. Kemudian ayat selanjutnya, tsumma radadnahu asfala safilin, ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maka ini merupakan inti dari pembicaraan surat Tin, ya. Ketika Allah bersumpah dengan beberapa perkara untuk mengingatkan manusia bahwa Allah telah menciptakannya dalam bentuk yang paling sempurna, namun suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Adapun maksud asfala safilin, tempat serendah-rendahnya adalah ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama, ya. Makna dari asfala safilin yang pertama adalah masa tua, ya. Yaitu tempat yang rendah adalah kepikunan, ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia bahwa mereka telah diciptakan dengan tubuh yang indah, ya, yang kuat. Akan tetapi suatu saat manusia tersebut akan dikembalikan kepada masa yang tua, masa pikun, ya. Jadi dari lemah bayi, kemudian jadi kuat, kemudian jadi lemah lagi. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri. Dan di antara manusia itu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling rendah. Artinya umur, ya, yang sudah mirip kanak-kanak lagi. Ya. Ini makna asfala safilin yang pertama. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, ciptakan manusia dalam keadaan bagus, tapi suatu saat dia akan menjadi lemah, ya. Suatu saat akan menjadi lemah, ya. Ini menunjukkan apa? Tidak ada yang abadi di dunia ini. Hatta tubuh kita pun tidak abadi, ya. Ini makna asfala safilin yang pertama, ya. Di mana orang-orang yang sudah tua kadang bersikap seperti anak-anak, suka lupa, marah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah yang mengatur kehidupan manusia. Seorang tidak bisa dalam keadaan muda terus-menerus, nggak bisa dalam keadaan kuat terus-menerus, nggak bisa dalam keadaan sehat terus-menerus. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa dunia itu, ya, tidak ada yang abadi. Ya. Kemudian makna kedua, ya, asfala safilin adalah neraka jahanam, ya. Maka dalam surat ini Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir yang telah diberi kenikmatan berupa tubuh yang sehat, akal yang cerdas, badan yang kuat, tetapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyukuri nikmat tersebut. Allah mengembalikan mereka ke dalam neraka jahanam, neraka yang paling dasar, ya. Nah, ini makna asfala safilin, ya. Makna asfala safilin. Jadi, ya, yang makna yang pertama dikembalikan kepada keadaan yang tua. Yang tadinya anak-anak lemah, kemudian kuat, kemudian kembali menjadi lemah, kemudian meninggal. Nah, ini adalah perkembangan manusia, ya. Makna yang kedua akan dikembalikan kepada neraka jahanam, ya. Manakala dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak mensyukuri nikmat tersebut, ya. Ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, ya. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Maka berdasarkan makna asfala safilin yang pertama, ya,
orang-orang yang sudah tua dan pikun tetapi dia adalah orang yang beriman dan selalu beramal soleh di masa mudanya, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana masa mudanya. Maka kalau di masa mudanya itu selalu jamaah di masjid, kemudian di masa tua dia nggak bisa ke masjid, nggak ada yang nuntun ke masjid, maka walaupun dia sholat di rumah, dia tetap mendapatkan pahala sholatul jamaah. Ketika di masa mudanya dia rajin berpuasa, kemudian di masa tuanya nggak kuat berpuasa, datang puasa Ramadan sudah nggak kuat lagi, tapi di masa mudanya selalu puasa Ramadan, maka walaupun tidak puasa Ramadan, walaupun dia harus bayar fidyah, dia tetap mendapatkan puasa Ramadan sebagaimana masa mudanya. Nah, ini ya menunjukkan apa? Masa muda ini benar-benar bekal di masa tua. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, manfaatkanlah masa kuatmu sebelum masa lemahmu. Kemudian juga dalam hadis lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahiha." Jika seorang hamba itu sakit atau safar, ya, sakit ini ya bisa mengurangi kuantitas ibadah. Yang tadinya di masjid jadi di rumah. Yang tadinya berdiri sholatnya berbaring, mengurangi. Begitu juga safar. Safar ini juga merupakan qit'atum minal azab, bagian dari azab, ya. Maka mengurangi kuantitas ibadah, ya. Namun apabila seorang hamba itu sakit atau safar, dia ditulis, ibadah dia itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Kalau semasa sehatnya dia selalu sholat jamaah di masjid, ya, maka ketika sakit walaupun di rumah tetap dia mendapatkan pahala masjid. Kalau masa sehatnya ia selalu mendatangi kajian ilmiah, di masa sakitnya ia tidak mendatangi, namun Allah tulis baginya, ya, seolah-olah dia mendatangi kajian ilmiah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan, ya, masa sehat, masa kuat itu harus, ya, digunakan untuk apa? Ibadah, ya. Agar ketika datang masa lemah kita, masa sakit kita, ya, tetap kita mendapatkan ibadah sempurna sebagaimana kita sehat. Ini berdasarkan pendapat pertama dari makna asfalasa safilin. Adapun berdasarkan pendapat kedua dari makna asfalasa safilin adalah orang-orang yang dikembalikan ke neraka jahanam adalah orang-orang kufar yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mensyukuri nikmat Allah, bukan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, dia akan Allah Subhanahu wa taala tempatkan di dalam surga, ya. Dia akan Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam surga. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun itu diantara maknanya ghairu mangkus, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya, ya, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Kemudian fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti yang nyata itu, ya. Tentang kata ganti ka pada kalimat yukadzibuka, maka para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, kata ganti ka kembali kepada orang-orang kafir, sehingga makna potongan ayatnya adalah
maka apa yang menyebabkan engkau wahai orang-orang kafir mendustakan hari pembalasan? Ya. Padahal Allah telah memberikan kenikmatan, telah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Makna yang kedua, ya, kata gantika kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga makna potongan ayat adalah maka apa yang membuat mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, padahal Nabi telah banyak membawakan dalil dan hujjah dari Allah, tetapi mengapa mereka tetap mendustakan hari pembalasannya? Ya. Ini merupakan soal ingkari, gak butuh jawaban. Jadi apa sih yang menyebabkan engkau tidak percaya kepada hari pembalasan? Yang menyebabkan engkau tidak percaya kepada hari akhir, ya. Padahal, ya, Allah Subhanahu wa taala telah membeberkan bukti-bukti yang nyata, keterangan-keterangan yang jelas bahwa manusia itu akan dibangkitkan. Ya. Kemudian dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Maksudnya adalah hukuman Allah adalah hukuman yang paling adil, ya. Hukuman Allah Subhanahu wa taala adalah hukuman yang paling adil. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab hamba-hambanya, maka hisab Allah itu hisab yang paling adil. Ya. Hisabnya adalah hisab yang paling adil. Tidak ada yang dicurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah adalah hakim yang paling adil. Tidak ada keadilan yang melebihi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunal huquqa ila ahliha. Ya. Kalian pasti akan menyerahkan hak-hak itu kepada pemiliknya. Kalau nggak diserahkan di dunia, maka akan diserahkan di mana? Di akhirat. Akan diserahkan di akhirat. Kalau kita nggak nyerahkan di dunia, hak kita itu akan diserahkan oleh Allah, dipaksa untuk diserahkan oleh Allah di akhirat. Ya. Sampai-sampai, ya, kambing yang bertanduk pun akan dimintai pertanggungjawabannya kenapa dia menanduk. Iya kan? Kalau hewan aja dimintai pertanggungjawabannya, apalagi manusia. Nah, makanya ini menjelaskan apa? Ya, fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin, menjelaskan akan adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, adanya yang disebut dengan yaumul jaza. Ya, oleh karena itu, ya, kita harus hati-hati dalam berucap dan dalam berbuat. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, ya, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali jika Allah memaafkan kita semua, ya. Kecuali Allah memaafkan kita semua. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah, ya, penjelasan seputar surat At-Tin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.